Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama kita akan membahas mengenai merger. Merger di sini berasal dari kata merge yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama. Jadi satu perusahaan besar, yang satu adalah perusahaan yang kecil. Dan nanti perusahaan yang kecil ini akan hilang gitu ya, karena digabungkan ke perusahaan yang besar. Tapi perusahaan yang besar ini tetap ada atau tetap bertahan gitu ya. Nah, kemudian beberapa alasan dengan keputusan merger ini. Yang pertama adalah investasi yang menguntungkan. Jadi harapannya adalah dengan melakukan merger, dengan melakukan penggabungan tadi, maka perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi produktivitas perusahaan pun akan menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah mendapatkan kendali atas perusahaan lain gitu ya. Kalau tadi kan ada penggabungan misalnya dua perusahaan, dan perusahaan yang kecil ini akan dikuasai oleh perusahaan yang besar gitu ya. Jadi akan mengendalikan perusahaan yang kecil tadi dan bergabung ke perusahaan yang besar gitu ya. Selanjutnya memasuki pasar baru, area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Jadi diharapkan dengan merger tadi maka akan ada penambahan pasar yang baru gitu, karena tadi dua perusahaan tadi mempunyai dua wilayah pasar gitu ya. Nanti ketika digabung menjadi satu wilayah pasar yang lebih besar gitu ya, dan akan menguasai pasar yang lebih besar lagi. Selanjutnya memastikan pasokan bahan baku input produksi lain. Jadi harapkan dengan merger ini pasokan bahan baku akan lebih terjaga gitu, akan lebih aman dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah memastikan output produksi bagi pelanggan. Nah, diharapkan output produksi bagi pelanggan ini akan menjadi lebih terjaga gitu ya, akan menjadi lancar dengan adanya merger tadi. Selanjutnya beberapa hal dalam merger, yaitu yang pertama penggabungan perusahaan setidaknya melibatkan dua pihak perusahaan, yaitu pihak yang menerima penggabungan dan pihak perusahaan yang digabungkan atau yang menggabungkan diri. Yang berikutnya perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima atau mengambil alih seluruh hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva dari perusahaan yang digabungkan tadi gitu. Ya, istilahnya perusahaan besar ini akan mengambil alih seluruh hak, kewajiban, aktiva dan pasiva dari perusahaan yang kecil gitu ya, karena bergabung dengan perusahaan yang besar. Dan perusahaan yang digabungkan ini atau perusahaan kecil ini akan hilang statusnya sebagai perusahaan karena hukum, karena bergabung, karena merger tadi ke perusahaan yang besar. Selanjutnya bentuk merger sendiri ada 4. Kita lihat ada merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, dan merger kongenerik. Nah, yang pertama adalah horizontal. Horizontal itu merger dua perusahaan yang sama gitu ya. Perusahaan jenisnya sama, dengan harapan ketika bergabung maka tingkat produktivitasnya akan menjadi lebih baik gitu, dan memperoleh keuntungan yang lebih baik lagi gitu, lebih besar lagi. Kemudian yang berikutnya merger vertikal. Merger vertikal ini biasanya dilakukan antara antara produsen dengan supplier atau penyedia bahan baku gitu. Kalau tadi di slide sebelumnya, agar terjadi supply bahan baku ini menjadi aman gitu ya.
Nah, ini harapannya dengan merger vertikal tadi dapat menjaga ketersediaan bahan baku bagi perusahaan produsen tadi gitu ya. Antara produsen dan supplier ini bergabung. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya merger konglomerat ini untuk menjaga diversifikasi. Intinya di sini di konglomerat ini bergabungnya dua perusahaan yang berbeda jenisnya gitu. Tujuannya adalah untuk diversifikasi gitu ya. Dua perusahaan yang berbeda, misalnya satu perusahaan terjadi penurunan penurunan penghasilan, tapi diharapkan perusahaan yang lain karena beda jenis meningkat hasilnya, jadi bisa saling menutupi gitu. Kemudian merger congenerik yang terakhir, yang keempat, ini bergabungnya dua perusahaan yang masih ada hubungannya gitu, masih saling berhubungan gitu. Contohnya yaitu perbankan dengan leasing gitu ya, ini masih saling berhubungan. Baik, selanjutnya konsolidasi. Nah, konsolidasi atau peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri gitu. Yaitu dengan mendirikan satu perseroan yang baru atau satu perusahaan yang baru. Dan akhirnya sesuai dengan ketentuan hukum, mereka memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri tadi gitu. Jadi perusahaan baru ini mendapat aktiva dan pasivanya dari perusahaan yang tadi meleburkan diri. Kemudian status hukum perusahaan yang meleburkan diri ini berakhir karena sudah ada perusahaan yang baru gitu. Jadi dilebur semuanya. Kemudian hal apa saja yang berhubungan dengan konsolidasi ini? Kita lihat yang pertama, peleburan perusahaan setidaknya melibatkan 3 pihak, yaitu ada 2 perusahaan yang melebur, dan kemudian kedua perusahaan tadi akan membentuk satu perusahaan baru gitu. Jadi ada 2 perusahaan dan ada satu perusahaan baru gitu. Jadi melebur gitu. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan yang melebur tadi akan hilang gitu statusnya sebagai perusahaan karena hukum. Kenapa? Karena menjadi perusahaan yang baru. Nah, perusahaan baru ini akan menerima atau mengambil alih seluruh hak dan kewajiban dari dua perusahaan yang tadi melebur gitu, termasuk aktiva dan pasiva. Baik, selanjutnya merger vs konsolidasi atau merger versus konsolidasi. Mungkin bagi orang awam agak bingung ya membedakan antara merger dan konsolidasi gitu ya. Merger maupun konsolidasi keduanya menghasilkan kombinasi atau penggabungan aset dan liabilities perusahaan-perusahaan yang bergabung ataupun yang melebur. Sama sebetulnya ada penggabungan aset dan liabilities. Perbedaannya hanya terletak pada eksistensi hukum. Gitu ya. Kalau kita lihat pada merger mempertahankan nama dan identitas yang lebih besar gitu. Jadi perusahaan besar itu tetap ada nama dan identitasnya, tapi yang perusahaan kecilnya yang hilang gitu ya. Nah, kemudian pada konsolidasi justru dua perusahaan yang bergabung ini hilang gitu, nama dan identitasnya hilang karena diganti dengan identitas yang baru, yaitu perusahaan yang baru. Dan ini yang membedakan antara merger dan konsolidasi gitu. Baik, selanjutnya adalah akuisisi. Nah, akuisisi sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Baik, akuisisi saham dapat dilakukan melalui direksi perusahaan target gitu ya. Misalnya perusahaan apa nih yang kita targetkan? Kita bisa melalui direksi perusahaan target gitu. Untuk akuisisi saham sudah pasti biasanya jumlahnya cukup besar gitu.
Nah, secara yang kedua adalah secara langsung dari pemegang saham perusahaan, di mana prosedurnya tidak berbeda dengan proses jual beli saham, gitu ya. Tinggal membeli saja seperti pada umumnya. Selanjutnya, akuisisi saham terjadi jika suatu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara, gitu ya, dari perusahaan lain, dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi sering berafiliasi atau mempunyai hubungan. Nah, sebuah akuisisi saham terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi mayoritas saham biasa perusahaan lain, dan perusahaan yang diakuisisi ini tidak dilikuidasi, jadi tetap tidak dilikuidasi. Dalam akuisisi saham, kedua perusahaan terus beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah namun saling berhubungan, gitu ya. Jadi misalnya perusahaan A ini mengakuisisi saham perusahaan B, gitu ya. Jadi perusahaan B ini ya tetap perusahaan B, gitu. Perusahaan A tetap perusahaan A, tidak bergabung, gitu. Tidak misalnya perusahaan A menjadi perusahaan B, gitu. Jadi tetap menjadi dua entitas yang terpisah, gitu, tetapi saling berafiliasi karena ada keterikatan saham tadi, karena ada penguasaan saham di perusahaan A terhadap perusahaan B tadi, gitu. Nah, kemudian di sini tidak ada likuidasi, ya, karena tetap berjalan, perusahaan B itu tetap berjalan walaupun diakuisisi oleh perusahaan A, gitu. Itu ya. Jadi semakin besar akuisisinya berarti penguasaan perusahaan tadi terhadap perusahaan yang diakuisisi ini berarti semakin besar, gitu ya, penguasaannya. Baik, itu saja untuk materi kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.